Selamat datang di podcast Doc on Mic, ruang diskusi strategis persembahan Humas PBID yang membahas dan mengulas berbagai isu kesehatan dengan sudut pandang baru. Bersama saya, Dr. Ruslianto Monoarfa. Ada pihak yang sengaja menuding dengan melemparkan isu yang menjadi bola liar bahwa Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan organisasi profesi justru dilabeli sebagai organisasi kemasyarakatan. Mengapa muncul tudingan yang kental dengan sarkasme ini? Dan mengapa ada manuver yang memberi setempel ID adalah ormas? Saya akan mengulas tuntas bersama Wakil Ketua Umum, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. WWK, Master Administrasi Rumah Sakit. Selamat datang di podcast kami, Dok. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat selalu. Ya, alhamdulillah. ID harus sehat, apalagi pengurusnya dokter harus sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter telah hadir di ruang podcast Humas PBID, dan ini sebuah penghargaan bagi masyarakat umum karena di samping kesibukannya sebagai seorang dokter, beliau juga adalah sebagai Wakil Ketua Umum PBID. Dok, sehubungan dengan isu yang berkembang seperti yang telah kami sampaikan, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan. Ada dua pertanyaan tadi, dan dengan pemahaman bahwa organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan adalah sebuah hal yang berbeda. Dan tentu perbedaan ini menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan dan sekarang menjadi isu yang sangat hangat. Dan kira-kira dokter sebagai seorang pengurus PBID bisa menggambarkan ya secara kira-kira secara umum landasan konstitusi daripada kedua hal tadi. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Wah, ini isu yang menarik ya sekarang ya. Dok. Siap, Dok. Organisasi profesi, organisasi massa, apa organisasi apa lagi. Ya. Jadi ya begini, sejatinya kalau kita bicara masalah teori organisasi itu banyak sekali jenis-jenis organisasi ya. Ada organisasi yang berfokus kepada bisnis, organisasi berfokus kepada demokrasi, organisasi yang berfokus pada bla 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 bla. Nah, tapi kita fokuslah kepada organisasi profesi, atau kita kembali lagi tujuan berorganisasi atau dibuatnya satu organisasi itu. Organisasi tentunya akan didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan utamanya biasanya kesepakatan dari kumpulan organisasi itu. Nah, di sini menarik memang kalau kita bicara ormas, organisasi massa, itu sifatnya luas banget ya. Dan di Indonesia memang kita mengacunya semua kepada organisasi massa. Bahwa ormas itu kesamaan dalam keinginan, kesamaan di dalam mungkin ada suku, agama, dan keinginan bersosialisasi yang sama, itu yang membentuk menjadi suatu organisasi massa. Nah, di sini perbedaan mendasarnya bahwa organisasi profesi itu basicnya adalah kesamaan daripada profesi tersebut. Jadi kumpulan-kumpulan profesi yang sama itu membentuk suatu organisasi profesi. Hal yang paling mendasar sebetulnya perbedaan utamanya itu adalah dari landasannya.
landasan organisasi profesi dimanapun itu pasti etika. Ormas tidak berlandaskan etika. Kalau organisasi profesi berlandaskan etika. Kita lihat suatu teori yang menyatakan profesionalisme itu terbagi atas 3 unsur. Jadi unsur pertama itu adalah unsur knowledge, pengetahuan, unsur skill, kemudian kedua unsur ini didasari atau dilandasi oleh attitude atau etika. Jadi manakala ketiga unsur ini, kedua unsur skill dan knowledge ini tidak dilandasi etika, itu tidak disebut sebagai profesional. Nah, kelompok profesional ini yang berlandaskan etika inilah membentuk suatu organisasi yang disebut sebagai organisasi profesi. Makanya landasan dari organisasi profesi dimanapun pasti etika. Mereka mempunyai kode etik. Dan kenapa dibentuk organisasi profesi itu? Untuk menjaga marwahnya. Marwah dari profesi itu. Nggak ada yang akan bisa menjaga marwah profesinya kalau bukan individu-individunya. Sehingga dibentuklah satu organisasi profesi. Memang uniknya di Indonesia kita belum ada landasan hukum atau aturan tentang organisasi profesi. Ini yang kita dorong. Kemarin kita ingat pada saat muktamar IDI kemarin di Mataram, itu Pak Profesor Yusril sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM itu menyampaikan, dan apa yang beliau sampaikan itu persis sama dengan yang kita pikirkan, bahwa organisasi profesi itu berbeda dengan organisasi massa. Sayangnya memang belum ada landasan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia sehingga organisasi profesi tetap mengacu kepada undang-undang ormas, walaupun landasannya berbeda. Mungkin begitu, Dok. Oke, luar biasa, dokter sudah sangat gamblang ya memaparkan tentang apa itu organisasi kemasyarakatan, apa itu organisasi profesi, dan tentu sangat tegas menyatakan bahwa IDI itu adalah organisasi profesi. Betul. Nah, ada juga yang sangat menggelitik, Dok. Jadi karena isu ya yang berkembang bahwa IDI itu dilabeli sebagai ormas, sehingga masyarakat terbawa dengan informasi itu, dan alhamdulillah tadi dokter sudah memberikan sebuah penegasan. Namun ada yang isu yang berkembang, Dok, bahwa IDI ada dikait-kaitkan ya di sebagai sebuah ormas juga bermain politik. Ini Dok, ini perlu apa sih politik apa sih, Dok, yang sebetulnya yang berkembang ya, siapa tahu ya dokter bisa menjelaskan dan agar ini bisa clear sehingga isu ini bisa kita dokter bisa menjelaskan secara ini kepada publik. Silakan, Dok. Iya. Jadi IDI dibilang bermain politik, politik, ormas yang bermain politik. Ya sebetulnya kita harus melihat dengan jernih lah ini, dengan tenang, dengan jernih, pemahaman yang jelas. Apa sih fungsi dan kedudukan IDI, kemudian batasan-batasan dari perannya organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita mengacu kepada sifat profesionalisme yang dilandasi etika, saya yakin tidak ada narasi yang menyatakan bahwa IDI itu bermain politik. Kita lihat sejarah berdirinya Ikatan Dokter Indonesia 75 tahun lalu yang diprakarsai oleh pahlawan nasional Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Soeharto. Itu didirikannya pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua menjaga kompetensi dan etika profesi.
Yang ketiga, menjaga ketahanan nasional di bidang kesehatan. Kalau dari awal pendiriannya sudah jelas seperti itu, saya kira ini kalau dikatakan bermain politik atau bermain terkhusus politik praktis, ini salah besar. Salah besar. Mungkin ya sekarang masyarakat taunya kan kalau dokter itu adalah ID. Iya. Pasti dokter ID. Ya memang dulu semua kan ternaungi dalam organisasi kita, organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Tapi kan ada individu. Dokter juga punya hak berpolitik, hak bersuara. Jadi selama dia sebagai individu, ya dia bebas dong beraspirasi, menyampaikan pandangan politiknya, tapi bukan berdasarkan kepentingan organisasi. Dan dia tidak boleh membawa nama-nama organisasi bermain politik. Atau secara resmi Ikatan Dokter Indonesia mengarahkan untuk ke suatu partai politik tertentu. Nah, itu memang tidak pas dan tidak boleh karena kita landasannya adalah etika profesi dan memang dibentuk untuk tadi tujuannya itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kita sebagai salah satu unsur untuk menjaga ketahanan nasional di bidang kesehatan. Jadi kalau udah begini enggak pas itu. Kalau kita disebut sebagai organisasi yang bermain politik gitu. Tapi memang apakah ID boleh bersuara, boleh berbicara di publik? Ya boleh-boleh saja. Justru kita menyampaikan kritisi sebagai penyeimbang, kita sebagai mitra strategis itu hal yang wajib karena menyangkut kesehatan masyarakat. Kita menyampaikan narasi-narasi positif, kritisi-kritisi yang membangun tentunya ya. Mungkin seperti itu, Dok. Oke. Masih apa ya, Dok? Seputaran soal itu ya. Jadi karena ide ini dianggap sebagai ormas, ya sudah dituding menjadi ormas, dituding lagi bermain politik, bahkan Dok itu ide ini dianggap organisasi yang sering ya berbeda dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan seterusnya, sehingga ada istilah yang sebut bahwa ini termasuk organisasi yang kental dengan sarkasme. Kira-kira dokter bisa mengklarifikasi tidak ini soal isu-isu yang tadi ada kadang-kadang hal-hal, ada banyak sindiran-sindiran lah yang sering muncul. Nah, sebagai wakil ketua umum PBID mungkin dokter bisa mengklarifikasi. Ya, sebetulnya kita bukan berbeda atau bertentangan dengan pemerintah. Enggak. Dari awal berdirinya dan sampai sekarang kita Ikatan Dokter Indonesia adalah mitra strategis dari pemerintah. Ya. Nah, posisi mitra strategis ini jangan diartikan bahwa kita tidak boleh menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritisi, menyampaikan hal-hal yang menyangkut masalah kesehatan, outputnya kepada kesehatan masyarakat. Jadi sah-sah saja kita menyampaikan seperti itu. Kalau kemudian ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, hal yang wajar dan tentunya perbedaan itu akan menghasilkan suatu keputusan atau kesimpulan yang sangat bermakna. Ya, kemarin kita berapa kali juga mengkritisi tentang undang-undang kesehatan. Ya. Kita tidak pernah menolak undang-undang kesehatan. Justru kita mengapresiasi dibuatnya suatu wadah rumah besar menggabungkan beberapa undang-undang tentang kesehatan menjadi satu agar memang lebih mudah. Ya. Tapi kita mengkritisi hal-hal yang belum teradop atau mungkin yang kurang pas. Undang-undang itu kan buatan manusia. Ya. Pasti ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu diadopsi. Salah satu hal yang memang kita kritisi adalah di undang-undang itu tidak ada
hal yang menyangkut pengampuan di bidang etika, Ya. etika profesi. Kalau kita bicara praktek kedokteran, 3 norma dasar praktek kedokteran yaitu etika, kemudian disiplin dan hukum itu harus ternaungi dan harus ada pengampunya di bidang masing-masing. Nah, di Undang-Undang 17 yang kita kritisi untuk aspek hukum sudah ada pengampunya itu pihak kepolisian. Aspek disiplin sudah ada pengampunya Majelis Disiplin Profesi. Nah, pertanyaannya aspek etika profesi siapa pengampunya? Oke, kalau dikembalikan lagi bahwa pengampunya organisasi profesi, ini menjadi masalah karena organisasi profesi walaupun landasan hukumnya ada di Undang-Undang 17 di pasal 311 bahwa setiap dokter bisa membentuk organisasi profesi, tapi tidak pernah dinyatakan organisasi profesi itu harus tunggal. Oh. Ini yang jadi masalah, sehingga kalau nanti ada berbagai macam organisasi profesi, khususnya dokter loh ya, Ya. dokter, ini kerawanannya adalah pada saat penegakan etika profesi. Nah, kita tahu bahwa memang dari sejarah ya kita lihat ya, profesi dokter ini kan profesi yang luhur, mulia, dan sangat tua loh. Betul. Kita hampir dibilang sebagai profesi yang tertua. Salah satu dari profesi yang tertua dan paling mulia, Ya. luhur. Nah, ini harus kita jaga kan. Tentunya harus ada wadah dalam berorganisasi dan memang yang diadop hampir di seluruh dunia itu ya satu setiap negara supaya ada kepastian hukum. Kita coba bandingkan dengan undang-undang olahraga lah. Undang-undang olahraga, di situ jelas disebutkan undang-undang olahraga, induk cabang olahraga itu hanya satu. Betul. Hanya satu. Lihat, Ya, PSSI satu, Ya. panahan satu, basket satu. Ini olahraga yang bukan profesionalisme, bukan profesi. Olahraga kan bukan profesi. Kita yang profesi, dokter, yang menyangkut human being atau menyangkut manusia, terkhusus menyangkut nyawa manusia, ini harusnya memang dijaga ketat, harusnya dibentuk, diwadahi dalam satu organisasi yang tunggal. Betul. Itu untuk memastikan dalam hal hukum, kepastian hukum lah tentang profesi itu. Iya. Kira-kira dokter bisa menganalisa apa sih sebetulnya motif dari pihak-pihak yang ya katakan mereka selalu meniupkan isu-isu bahwa ini begini dan seterusnya. Ada kira-kira dokter punya? ini suruh menganalisa berandai-andai ya, tapi nggak apa-apa lah, pandangan namanya pandangan ya. Saya melihatnya sebetulnya begini, sebetulnya ini lebih kepada kepentingan beberapa person dari dokter lah ya. Mungkin loh mereka itu kecewa. Tapi begitu saya lihat memang dokter-dokter yang kecewa ini dulunya syarat dengan pelanggaran etika. Nah, kita kan mau menegakkan etika profesi. Karena memang menyangkut nyawa manusia. Manakala kita menegakkan etika profesi, mungkin teman-teman dokter ini merasa zona nyamannya terganggu karena mendapat sanksi etik. Sanksi etiknya macam-macam kan. Memang kita tidak pernah mempunyai sanksi etik sampai mencabut izin praktek dan lain sebagainya. Dulu ya, masih Undang-Undang 29 2004. Karena kan kewenangan izin praktek itu dikeluarkan oleh pemerintah, bukan oleh kita. Kita hanya merekomendasikan. Rekomendasi kita sebetulnya kepada apa yang disebut etika, pelanggaran etika ada atau tidak. Nah, ini kan untuk menjaga masyarakat. Nah, saya melihat mereka-mereka ini yang mungkin kecewa, melanggar etik, diberikan sanksi etik, kemudian tidak terima, kemudian menyampaikanlah narasi-narasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin loh ya, ada motif-motif ekonomi di balik itu. Ada pihak-pihak yang zona nyamannya
kurang teradop, mungkin dengan regulasi yang kemarin mereka begitu sulit untuk mencapai suatu kesempatan ekonomi atau berbisnis di bidang kesehatan. Nah mungkin yang seperti itu, dan yang terakhir saya kira memang terkesan ada permainan politik dari kekuatan-kekuatan politik lah. Yang mungkin mereka melihat, wah IDI ini potensial ini. IDI punya anggota sekitar 200 ribu lebih. Kita punya cabang di seluruh kabupaten kota, di tiap provinsi. Nah, ini kalau kita kendalikan kan bisa membawa manfaat buat golongan atau kelompok kita. Nah, itu pandangan-pandangan saya lah. Jadi mereka melihat ada grassroots yang bisa mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka. Tapi kita tetap yakin bahwa nggak akanlah bisa terpengaruh. Walau bagaimanapun Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi, organisasi yang profesional, dan kita berlandaskan etika. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan pasien, menegakkan etika, kompetensi, dan tentunya ya marwah organisasi itu, marwah profesi itu yang harus kita jaga. Saya kira gitu, Dok. Luar biasa. Tadi saya mendengar salah satunya ya Dok, karena ada kekecewaan. Saking kecewanya Dok, itu sampai meminta kalau bisa IDI juga harus dibubarkan. Menurut dokter gimana tuh pendapat itu? Kalau ada yang menyampaikan IDI dibubarkan, ya saya kira kalau organisasi pengampu atau pengawal atau individu dalam organisasi itu berbuat salah, apakah memang organisasi harus dibubarkan? Ya contoh beginilah, mungkin pemain PSSI ada yang terlibat skandal dulu ya, skandal suap menyuap, pengaturan skor, kan PSSI-nya nggak dibubarkan. Ganti orangnya atau dihukum orangnya, cabut orangnya. Artinya kalau kita mau membasmi tikus di dalam lumbung padi, nggak serta-merta lumbung padinya yang kita hancurkan. Saya menyampaikan ini bukan punya kepentingan tertentu. Kritik ya boleh, silakan. Kita adopt kritik yang konstruktif. Tapi memang harus kita sadari, apakah IDI itu sempurna? Enggak. Masih banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang harus kita benahi. Kenapa? Walaupun usia kita 75 tahun, tapi perkembangan kemajuan, perkembangan teknologi, perkembangan perubahan undang-undang, nah ini kan harus kita terima dan harus adaptif lah. Sehingga ya sangat tidak masuk akal kalau IDI itu harus dibubarkan. Mari sama-sama lah kita coba perbaiki kekurangan. Tujuannya kan satu sebetulnya, hanya untuk publik lah kita ini. Kita menjaga supaya kesehatan masyarakat itu betul-betul terjaga mutu dan mutu dan standarnya. Mungkin saya karena kecewaan itu mereka gegabah menyuarakan, kemudian ya terjadilah narasi-narasi panik ya. Panik mereka. Saya sebagai dokter itu saya bersama dengan IDI, dan saya tekankan sekali lagi kalau IDI harus dibubarkan, itu dampaknya sangat besar dan dampaknya adalah kepada kesehatan masyarakat. Yakinlah, yakin itu. Luar biasa. Dengan demikian Dok, berarti penegasannya adalah bahwa IDI betul-betul sebuah organisasi besar. Tadi dokter sampaikan ada semua ratusan cabang, jumlahnya begitu besar. Nah, tapi juga ada yang ingin ada penegasan. Sebagai sebuah organisasi besar, sebesar IDI Dok, setua IDI,
Apa sih peran strategisnya terhadap kepada organisasi profesi ini? Wah, kalau kita ditanya peran strategis ya sudah banyak sekali peran-peran yang kita lakukan di Indonesia. Tapi memang dari dasar pendirian semua organisasi itu pertama memang untuk melindungi anggotanya. Iya. Kita tidak mau dokter-dokter yang menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia ini tertekan dalam aspek hukum, kemudian politik dan lain sebagainya. Kita tentunya memberikan perlindungan, advokasi dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain memang kita juga harus menjaga kompetensi mutu dengan pendidikan berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, kebijakan atau peran strategis kita yang paling besar yang kita ketahui bersama dan kita rasakan pada saat pandemi kemarin. Wah, betul pada ya. saat pandemi. Dan di era ke depan kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Dunia begitu cepat berkembang, kemudian strategi global ini begitu cepat berubah. Terjadi perangan di sana sini, kemudian terjadi hambatan di sana sini. Konsep ke depan itu yang paling mengerikan adalah peperangan aspek chemical, biological, radiologi, nuklir dan eksplosif. Nah, biological ini itu yang terjadi kurang lebih sebagai COVID kemarin. Apakah itu man-made atau memang alamiah kita tidak tahu. Nah, itu peran strategis kita di sana memang kita mengedukasi masyarakat, kemudian menjaga supaya masyarakat ini betul-betul percaya, kemudian memberikan narasi positif, membentengi informasi-informasi negatif tentang vaksin, tentang COVID, tentang data dan lain sebagainya. Nah, itulah peran-peran kita yang kita tunjukkan. Dan harus diingat banyak sekali teman sejawat kita yang menjadi korban, yang meninggal. Dan mereka adalah para pejuang. Dan kita memberikan waktu itu kita banyak memberikan masukan kepada pemerintah tentang ancaman-ancaman terhadap tenaga kesehatan. Itu salah satu peran strategis kita. Di lain pihak juga ada peran-peran strategis yang memberikan masukan kepada kebijakan-kebijakan sistem kesehatan nasional, kemudian aspek penanggulangan bencana. Kemarin di tingkat dunia, kita di Vanuatu, di Myanmar, itu peran-peran kita. Teman-teman kita yang mempunyai jiwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan satu hal sebetulnya lagi, begitu organisasi ini tidak dijaga pada saat melaksanakan peran strategi seperti pandemi kemarin, itu akan kesulitan besar. Karena rantai komando, chain of command-nya itu akan panjang dan bias. Tapi manakala satu diwadahi dokter ini pada satu organisasi, begitu ada kasus-kasus atau kejadian-kejadian bencana, baik itu bencana alam, bencana buatan, atau bencana kemanusiaan, itu pemerintah akan mudah menggerakkan, mudah mengkoordinasikannya. Luar biasa. Nah, dengan demikian dok, saya mau bertanya sebaliknya dok. Kira-kira apa dampaknya? Ya, resikonya atau apa yang akan terjadi kalau ini organisasi yang besar ini tidak diakui oleh negara? Ya. Yang kasihan itu adalah dampak terbesar itu masyarakat. Masyarakat tentunya akan menjadi korban utama, karena begitu tidak diakui, sulit sekali menjaga standar etika profesi itu.
Karena yang tahu standar atau etika profesi itu adalah profesi itu sendiri. Kumpulan atau peer groupnya inilah yang membuat etika profesi. Mana yang boleh, mana yang tidak. Manakala negara membiarkan atau tidak mengakui adanya organisasi profesi dokter, ini dampaknya adalah terjadinya abuse of power yang dilakukan terhadap manusia, terhadap pasien. Ada satu quote dari filosof Prancis, bukan dokter, beliau bukan dokter, namanya Albert Camus. Mungkin begitulah ya, kalau bahasa Prancis kan agak aneh ya. Tapi saya mencoba menyampaikan sesuai narasi atau pronunciation mereka lah. Albert Camus itu menyatakan bahwa manusia tanpa etika, manusia loh ya, tanpa etika itu ibarat binatang buas yang dilepaskan di kehidupan dunia ini. Wow. Itu manusia loh. Artinya manusia yang tanpa etik ini bisa berbuat semaunya dan korbannya manusia juga. Nah, mari kita kecil lagi dokter. Dokter, apabila dokter tanpa etika, yang dihadapi ini pasien. Betul. Pasien yang menyerahkan jiwa raganya, pasrah bongkoan lah orang Jawa bilang. Dok, saya mau sembuh, saya mau diobati. Tapi kalau kita tidak punya etika, tidak punya batasan, wah, kita terserah membuat apa saja buat dia dan dia pasrah, dia bisa menerima. Jadi batasannya etika ya, Dok? Etika, itu jelas sekali. Dan manakala tidak diakui, nah ini kan terjadi distrust di masyarakat ya. Masyarakat tidak percaya, jadi hubungan pasien dokter itu bisa terganggu, bisa jelek. Dan ya banyak pembulian terhadap sejawat dokter dan lain sebagainya. Ini rawan sekali. Tapi dampak utamanya adalah kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang akan dirugikan karena dokter bisa senang-senang, bisa berbuat apa saja terhadap masyarakat yang sakit. Abuse of power, kemudian penipuan atau hal-hal lain yang sifatnya tidak diatur atau melanggar etika. Begitu, Dok. Jadi Dok, saya menarik tadi dokter sampaikan bahwa dokter yang memiliki etika, maka dia akan memperlakukan manusia itu benar-benar sesuai dengan keinginan dari harapan daripada seorang manusia yang ingin diperlakukan. Itu luar biasa. Tentu banyak juga Dok yang berharap bahwa ID punya peran di dalam bernegara, sehingga ID juga dibutuhkan punya kebijakan-kebijakan. Nah, mungkin dokter mungkin ada kira-kira yang pernah disampaikan atau ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh ID kepada publik, kepada pemerintah menyangkut kira-kira apa saja. Jadi saya secara umum saja, dokter. Mungkin ada hal-hal yang mungkin berbicara soal kebijakan yang ID lakukan kepada. Nah, ini kaitannya mungkin kritisi terhadap pemerintah atau ada hal yang ada kebijakan pemerintah yang mungkin ini termasuk memberikan masukan, saran atau apa dari sisi sebagai sebuah organisasi profesi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita adalah mitra strategis pemerintah. Ikatan Dokter Indonesia itu adalah mitra strategis pemerintah. Tentunya menjadi mitra strategis ini kita mempunyai beban yang cukup berat juga karena harus memberikan input, masukan selain kritisi itu sendiri. Banyak kita sudah memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan strategis di bidang kesehatan. Tentunya ranah kita hanya di bidang kesehatan ya. Kita memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan atau klaster kesehatan yang ada di Indonesia terkait kebijakan-kebijakan kesehatan. Kritisi saran kita kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga terhadap
tarif dan lain sebagainya, itu kita berikan masukan. Saya kira gitu, Dok. Oke. Dok, ini karena tadi dokter sudah menyampaikan beberapa hal ya. Saya ingin bertanya lagi, Dok. Kira-kira di dalam ke depan dan dalam menata masa depan, apa tantangan terbesar? Tadi dokter, saya sedikit ya mendengar dokter menyampaikan soal perang ya, perang nuklir, perang biologikal dan seterusnya. Ini mengerikan ini, Dok. Jadi kira-kira menghadapi era ke depan ini, tantangan apa kira-kira yang kita akan hadapi, Dok, ke depan? Kalau bicara perang kemarin, Ketua Dewan Pertimbangan ya, Dr. Mayor Jenderal Ben Yura Rimba sudah bicara, beliau ahlinya kan, sudah bicara banyak lah tentang apa itu peperangan biologi, apa itu health security, apa itu ketahanan di bidang kesehatan, kemudian apa itu keamanan di bidang kesehatan. Sebetulnya secara umum memang tantangan ke depan kita tantangan mengikuti perkembangan apa yang terjadi di dunia internasional, dan itu menjadi cambuk buat kita untuk terus berbenah diri, mempersiapkan diri supaya kita bisa adaptif. Kita bisa, kalau istilah yang sering saya gunakan, kenyal lah organisasi kita ini. Kalau kenyal kan ibarat kita dapat momentum tumbukan, itu tidak pecah, tapi paling penyok sedikit. Nah, kemudian bisa kembali lagi. Itulah kekenyalan, itulah yang kita terus persiapkan. Kemudian di tingkat nasional, ini tentunya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan politik. Nah, kita harus mampulah menghadapi tantangan itu. Saya kira tantangan terbesar sebetulnya selain di luar, di dalam negeri ya. Di luar itu perkembangan teknologi, kemudian konsep-konsep peperangan asimetrik yang dicanangkan atau dikaji oleh mereka-mereka jagoan-jagoan dunia lah. Nah, kemudian di dalam negeri ya tentunya aspek politik, kemudian perubahan-perubahan regulasi, integritas, kepercayaan publik. Nah, di dalam organisasi sendiri ada tantangannya juga. Nah, kita berhadapan dengan begitu banyak entitas manusia ya dalam organisasi besar kita. Tentunya dalam berorganisasi dibutuhkan budaya organisasi yang baik untuk bisa membawa organisasi ini menjadi organisasi yang maju dan bersifat adaptif tadi. Budaya organisasi ini dibentuk oleh entitas. Orang perorangan, budaya orang perorangan menjadi budaya kelompok, budaya kelompok kolektif ini menjadi budaya organisasi. Nah, permasalahan kita begitu banyak entitas di dalamnya, dari berbagai macam latar belakang, walaupun semua dokter, tapi mainnya, backgroundnya itu berbeda-beda. Nah, ini satu tantangan tersendiri yang saya lihat, sehingga saya sih pribadi mengharapkan bahwa kita harus betul-betul bersatu untuk memperkuat diri, jangan saling sikut, saling hantam segala macam, karena kekuatan kita di dalam ini adalah kekuatan yang sangat besar. Luar biasa. Oke, Dok, tak terasa ini waktu kita sudah habis ya waktunya. Jadi karena ini sudah akan mau berakhir, Dok, saya mau ada pesan. Dokter memberikan pesan kepada mungkin ID secara organisasi, teman-teman sejawat sebagai teman-teman profesi maupun ke masyarakat. Nah, dokter sudah mengulas begitu panjang lebar soal ID dan penegasan ID sebagai sebuah organisasi profesi, termasuk tudingan-tudingan yang berkembang hari ini, dan dokter semua sudah mengklirkan dan terjawab sudah semua yang menjadi pertanyaan publik. Oleh sebab itu, pada akhir statement ini mudah-mudahan dokter bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman sejawat
dan untuk organisasi, kemajuan organisasi. Silakan. Baik, terima kasih. Organisasi profesi itu bukan sekedar wadah berhimpun. Ini harus diketahui oleh kita semua. Tapi merupakan benteng rumah dan suara kita untuk menjaga profesi yang mulia ini. Sehingga kepada sejawat-sejawat, kawan-kawan kita, dokter-dokter muda, para senior, teman sejawat yang lain, dengan perubahan yang begitu cepat ini, mari kita tidak merupakan satu hal yang sangat fundamental, peran dan pentingnya organisasi profesi ini, yaitu untuk menjaga marwah profesi, kemuliaan dan keluhuran profesi kita, kemajuan di bidang teknologi kedokteran. Saya berpesan, mari kita terus bersatu, mari kita saling bahu-membahu, mari kita maju ke depan dengan landasan yang sama, yaitu landasan etika. Saya kira itu, dokter. Oke, terima kasih. Saya senang telah mendapatkan pesan ya. Dan ini juga bukan hanya organisasi, tetapi kami sebagai dokter, bagian daripada IDI, tentu juga akan menjalankan amanah yang disampaikan oleh Pak Kolonel. Saya senang memanggilnya Kolonel karena ini lagi rame ini ada mayor, ada letkol, ini ada kolonel. Ini saya kira di IDI juga punya gitu. Baik, terima kasih Dokter Wibeka. Yang hari-hari kita tahu bersama adalah sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang juga merupakan orang yang berperan aktif sekaligus termasuk sebagai arsiteknya PBID. Dan mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk mengelola organisasi yang besar ini. Amin. Amin. Organisasi profesi lahir karena dedikasi. Seharusnya pantang dipolitisasi. IDI bukan sekedar perkumpulan atau ikatan, tapi tanggung jawab yang penuh pengabdian. IDI hadir dengan amanah dan keahlian, hanya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan. Dan kami akan terus berdedikasi, bukan mengemis sensasi, apalagi demi eksistensi. Kami adalah penjaga mutu profesi dan penggawa etika yang tidak bisa dibunuh oleh sebuah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Podcast Doc on Mic. Rakyat sehat, bangsa kuat, dari IDI untuk negeri.